Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Tulungagung, izin bertanya. Berdosakah seorang istri yang menyuruh-nyuruh suaminya seperti menyuruh mencuci baju dan lain-lain? Ceritanya si istri adalah wanita karir yang sibuk dengan pekerjaannya, jadi tidak sempat mengerjakan pekerjaan rumah tangganya secara optimal. Terima kasih atas jawabannya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang lebih didahulukan, kalau kita jawab isinya nanti, kalau kita langsung menjawab pertanyaannya, kita tidak sampai kepada tujuan. Sekarang pertanyaannya adalah, bolehkah seorang wanita jadi wanita karir dulu itu? Sebab kalau kita ngomong ininya nggak pakai syarat wanita karir, jadi semua orang boleh jadi wanita karir, soalnya begitu nanti. Jadi kita jawab dulu, apakah boleh seorang wanita menjadi wanita karir? Wanita karir itu yang berkiprah dalam urusan dunia untuk mencari rezeki dan sebagainya. Apakah boleh? Jawabannya adalah boleh, tentunya dengan syarat. Dan indah boleh. Dengan syarat yang pertama harus ada restu, izin dari suaminya. Izin yang benar. Bukan izin yang menakutkan. Bang, rezekimu itu sedikit, izinin ya saya kerja. Ngomongnya begitu ya pasti ngizini. Ya iya, ngomongnya begitu. Itu ngizin, minta izin kurang ajar, maksa halus tuh. Izin, minta tolong abang, minta pendapat abang. Mohon diistikharoi. Kalau seandainya saya kerja bagaimana abang? Saya kasih tempo 3 hari. Bener bang, abang ngomong apa saja jawabannya oke. Tapi ini perempuan yang bener bang. Kan kata Buya harus izin ya. Kalau tidak izin, siapa ngasih makan anak-anak? Kalau tidak izin, serem banget, minta izinnya ngancam. Awas kalau ada yang begitu, hati-hati. Dia tidak minta izin, ya maksa halus. Ya suaminya memang ekonomi kurang, kenapa? Ya. Baik, yang pertama izin. Yang kedua, pastikan bahwasanya pekerjaan yang dilakukan tidak akan merusak atau menghilangkan tugas yang lebih penting lagi. Apakah urusan anak atau urusan keluarga, urusan suami? Jika urusan suami mungkin sangat mudah, tinggal suami rela atau tidak, kan begitu. Suami sabar atau tidak misalnya. Jadi harus cerdas dong dia. Jangan sampai dia buru uceng kelangan delek, wong Jawa Timur. Orang Sumatera nggak ngerti Buya ngomong apa itu. Nah, dia ngejar kecil, kehilangan yang gede. Itu nggak benar, berarti nggak cerdas ya. Oke, anggap saja sudah rapi, di rumahnya tertata. Tugasnya sebagai seorang wanita adalah tertata. Hak-hak suami juga terpenuhi. Yang ketiga adalah dia akan bekerja di tempat yang terhormat, tidak terhinakan dia. Terhormat, tidak terhinakan. Yang keempat, umum seperti orang lainnya, pekerjaannya pasti halal dong. Yang kelima paling berat, tidak menjadikan dia sombong kepada suaminya. Dan ini yang paling banyak dilanggar. Sehingga banyak gampang menjadi janda itu kapan dia sudah mulai punya duit. Punya masalah sedikit langsung, saya bisa membayar, ngajukan cerai. Kalau dulu tidak punya duit, dia masih berpikir. Sehingga tertunda cerainya, hamil lagi dia punya anak. Tapi gara-gara punya uang langsung, wah ini bahaya. Tapi kalau seorang wanita hebat ahli surga, dia semakin tawadhu. Kenapa? Suami itu yang dia tidak bisa mencari rezeki, dia sedih sebetulnya. Jangan malah digencet dengan apa-apaan abang ini, suami apaan? Kayak patung di rumah. Ouch. Tapi mesti satu, setiap kali datang mungkin harus minta maaf abang, mohon maaf, makasih abang. Gitu. Tapi di sisi lain, suami harus tahu diri dong. Kadang suami itu, Masya Allah, kita menemukan suami itu ajib. Sudah tidak kerja, kerjaannya marah-marah sama istri. Setiap akhir bulan gajian itu akhir bulan ya, ya. Saya tidak pernah gajian, bingung ya, gajian akhir bulan. Setiap akhir bulan sudah nunggu mana gajinya. Waduh, ini laki-laki model apa itu? Pasti yang salah juga yang nikahi, yang perempuannya menemu di mana itu? Laki-laki model begitu. Laki-laki tanggung jawab cari nafkah. Kalau ternyata dia lemah mencari nafkah, pun dia harus sadar, bukan dengan kesombongan, minta maaf, apalagi istrinya yang menggantikannya. Bekerja, mungkin dia tidak mampu, mungkin dia jatahnya jatah bangkrutan, tidak dagang kecuali bangkrut. Suami yang bermain, karena dia terlalu lembut, dipinjami oleh ini gampang habis, dagangan habis.
istri bermain, tapi dia tidak boleh sombong seorang suami, tidak boleh sewenang-wenang. Apalagi malah menikmati ongkang-ongkang dia. Ya itu naudzubillah. Ini laki-laki model apa itu? Dia laki-laki bukan laki-laki. Masa kalau memang dia nggak mampu ekonomi karena sakit dan sebagainya, dia tetap menghormati istrinya. Tapi ingat, sang istri harus punya ketawaduan. Dan yang paling banyak adalah menjadi sombong dia. Sewenang-wenang. Ya itu tadi. Nah, ada hubungan dengan pertanyaannya. Lah kalau sang istri meminta, jangan bahasa menyuruh dong. Suami istri itu kan main suruh-suruhan dong. Kita perlu merubah kalimat. Minta tolong kepada suaminya untuk misalnya menanak nasi gimana. Kalau bahasa cinta sih nggak ada masalah. Jangankan wahai istriku kok hanya menanak nasi. Aku suruh naik ke puncak gunung pun akan aku turuti. Itu bahasanya. Karena bahasanya bahasa indah. Kalau sudah dalam suami istri sudah mulai saling merendahkan, ya kayak tadi memerintah. Bukan. Karena istri kebetulan harus berangkat pagi-pagi, mungkin dia seorang profesional, dokter dan sebagainya. Suaminya pulang, minta maaf bang, mohon maaf bang ya. Dedeknya nanti gimana? Abang minta maaf, salim yang serius gitu. Peluk yang serius, minta maaf gitu. Tapi kalau bahasa, bang terus ya jangan anu loh ya, jangan lupa loh, jangan telat tuh, ngorok dok. Aduh. Ini ya. Dan memang kadang suaminya bener ngorokan, tapi pun juga tidak boleh dimarah-marahi gitu, cara yang lembut. Jadi, jika wanita tersebut memang tidak bisa menjalankannya karena ada tugas yang sudah diizinkan oleh suami, ya tinggal bahasanya yang cantik dong, bang mohon maaf. Sampai di kantor, bang terima kasih bang, abang sudah masakan, abang mohon maaf, itu sebenarnya tugas saya bang ya. SMA-nya gambar lovo yang 15 jadi gitu loh. Tahu diri dong, jadi sama-sama indah. Hidup tuh nggak susah, dia yang bikin susah otak kita yang bodoh. Hidup suami istri berantem, tidak ada masalah wanita karir. Pada zaman Nabi ada kok wanita karir. Ada kisah wanita karir ya. Suatu ketika ada seorang wanita berkata, ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya tuh punya suami suka bangkrutan, nggak punya apa-apa. Kere lah, nggak punya apa-apa. Lalu Nabi bertanya, lalu selama ini kamu makan pakai apa? Ya alhamdulillah saya masih punya, ada peninggalan korma dari kebun dari orang tua saya, jadi kami makan begitu. Jadi yang ngasih nafkah kamu? Iya bu ya. Ada iya ya Rasulullah. Karena kasus ini ada pertanyaan sebenarnya mirip ke saya, maka saya bingung. Ada seorang gara-gara jadi pegawai negeri, ya kan? Betentang-betentang gimana bu ya? Kalau saya jadi pegawai negeri, suami saya pengangguran, yang ngasih nafkah saya, mirip. Jadi banyak kisah begini. Nah akhirnya apa? Nabi berkata, ada pilihan. Yang pertama, seorang suami kalau tidak bisa memberi nafkah kepada istrinya, maka sang istri sah kalau dia minta cerai. Sebab urusan makan gak bisa ditunda. Masa makannya neng, makannya minggu depan, gak ada. Harus makan hari ini. Kalau tidak bisa ngasih, berikan dia kesempatan untuk bisa bebas, mungkin mencari suami lain lagi yang lebih enak. Cuman wanita ini wanita solehah dan punya hati, punya cinta. Kok nggak enak banget, opsi pilihannya nggak enak ya Rasulullah. Ada pilihan lagi ya Rasulullah. Ada pilihan yang kedua, yaitu kamu yang mencukupi dan kamu dapat pahala double. Pahala kamu memberi nafkah dan pahala kamu sambung silaturahmi kepada anak dan suamimu. Apa kata wanita tersebut? Ya Rasulullah, saya milih yang kedua aja deh. Nah ini wanita karir hebat. Biar aku yang mencukupi, tapi aku dapat dua pahala. Selesai kisah ini. Kisah ini dibaca oleh orang yang datang setelahnya, kayak grup-grup wanita zaman ini. Diam-diam dia ngomong begini, wah enak jadi wanita begini. Akhirnya doanya berubah, ya Allah jadikan suamiku melarat, biar saya saja yang kaya. Bisa saja niatnya begitu. Nggak ada masalah juga seandainya suaminya melarat. Yang penting dia niat untuk berkhidmah, bukan niat untuk Maksudnya apa? Jangan sampai menghargai suami hanya karena dia punya uang. Di saat dia terpuruk, lalu kita hinakan. Nggak boleh. Jadi dalam keadaan pun harus tetap bahagia. Jawabannya adalah, boleh saja. Kalau memang sang istri tidak bisa melakukannya, perlu bantuan seorang suami, tapi dalam irama tolong menolong, bukan irama perintah dan merintah. Itu saja insya Allah. Semoga Allah memberikan keindahan dalam rumah tangga kita. Suaminya cukup rezekinya, istrinya juga Masya Allah solehah gitu ya. Enggak, utangnya segera terbayar, tidak ada yang terhinakan di antara kita, indah semuanya ya. Wallahu a'lam bishawab.
sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.